Ampun insyaallah. Alhamdulillah pada pagi hari ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada para ustadzat, ada usdua di sini ya. Insyaallah. Saya nggak sebutkan namanya satu persatu dan wabil khusus kepada sahibatul bait Umi Riris dan keluarga besarnya. Kemudian Umi Ella nggak ada nih. Semoga cepat sembuh, syafa'allah, syifaan ajilan, la yughadiru saqama. Lalu juga untuk MC kita nih, MC kondang Muhaji Nur dan ibu-ibu semuanya yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan rahmatnya kita semua bisa hadir di majelis yang barakah ini, di komunitas perkumpulan ibu-ibu pengajian BJS Baitul Jannah Squad, yang mana hari ini semuanya akan mengingat dan juga mengikuti suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada hari ini kita akan bersolawat juga, kita akan selalu mengingat jejak dan mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi kita dan menjadi pengikut beliau juga hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bu, ini kita di bulan Maulid, di mana-mana semua merayakan Maulid, kita juga jangan mau ketinggalan. Yang paling penting di sini bukan hanya merayakan, bukan hanya menyanjung dan bersolawat kepada beliau, melainkan apa? Kita juga harus mengikuti dan jangan lupa mencintai, pastinya mencintai beliau sampai akhir hayat kita. Bahkan juga anak keturunan kita, keluarga besar kita, jangan sampai lupa kita ajakin untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Orang yang paling pelit adalah yang ketika dibacakan sholawat tidak mau menjawab. Ya. Jadi Bu, sholawat kita kumandangkan, kita bacakan, bahkan sekarang banyak lagu-lagunya dinyanyikan ya Bu ya. Bukan itu esensi dari cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika kita cinta, ketika kita sangat mencintai Rasulullah, kita buktikan dan pastinya dengan penuh pengorbanan. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW? Kita harus buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari dalam surah Ali Imran ayat 31 ini Rasulullah menjelaskan bagaimana bukti cinta dan apa yang harus kita lakukan ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Masih sering dengar nih ayat ini Bu ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, Allah mengatakan, katakanlah hai Muhammad, jika engkau, kalian nih umatmu Muhammad mencintaiku, mencintai Allah, kata Allah. Katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintaiku, mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, kata Allah apa? Maka ikutilah aku. Jadi kita disuruh mengikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah. Kalau kita udah mengikuti Rasulullah, Allah pasti mencintai kita. Allah akan mencintai kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan cuma dicintai Allah, kita juga akan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, pengasih dan penyayang. Enak nggak Bu disayang Allah? Enak nggak Bu dicintai Allah? Enak. Kurang enak apa coba? Kita di sini punya nama Baitul Jannah karena kita berharap nanti akan berkumpul di surganya Allah. Karena tujuan hidup kita
bukan hanya sampai bahagia di dunia, juga bahagia dan selamat juga di akhirat. Apa syarat kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat? Apa syaratnya? Yaitu mencintai Allah dan Rasulullah. Allah dulu, lalu Rasulullah. Ya karena yang menciptakan Rasulullah, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang punya segalanya adalah Allah. Dan Allah menciptakan Nabi yang paling mulia, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, kalau kita di sini hadisnya saya bacakan, ya ada hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan, kalau seandainya kamu mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya, di atas dirimu sendiri, bahkan anak, suami, orang tua kalian lebih mencintai Allah dan mencintaiku, maka itu adalah kecintaan yang paling mulia. Jadi kita nggak boleh mencintai siapapun, nggak boleh mencintai siapapun melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Harus nomor satu cinta Allah dulu, cinta Rasulullah dulu. Nggak boleh cintai diri sendiri aja tanpa mencintai Allah dan Rasulullah. Kita utamakan apa perintah Allah, apa yang dilarang Allah, apa yang diajarkan Rasulullah. Kita cintai semua ajarannya, sunnah-sunnahnya, baru kita mencintai diri kita. Terkadang kita mencintai diri kita aja entar-entaran, kita belakangin. Kita kadang lebih mencintai siapa? Anak dengan suami. Iya apa iya? Hati-hati Bu. Ya, kadang kalau mau makan punya makanan anak dulu dah. Punya uang buat anak dulu deh. Ya kalau perlu buat suami juga. Hati-hati. Hati kita jangan dipenuhi dengan cinta kepada selain Allah dan Rasulullah. Jadi kalau misalnya kita mencintai Allah dan Rasulullah, itu sudah dijamin, sudah ada jaminannya. Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, di sini yang jangan sampai kita abaikan cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Apa buktinya? Apakah cukup dengan banyak berdoa dan bersolawat? Tidak cukup, karena sholawat juga bagian dari doa. Dianjurkan kita ketika kita berdoa diawali dengan istighfar, lalu dengan memuji Allah, dan jangan lupa bersolawat. Itu urutannya berdoa, ya. Jadi jangan langsung berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya aja. Jangan lupa baca istighfar, astagfirullah, minta ampun dulu sama Allah, lalu memuji Allah, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Lalu setelah itu bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, setelah kita bersolawat lalu kita sampaikan hajat doa-doa kita. Nah, kalau sudah berdoa tapi kita nggak mau berusaha, berdoa aja kepada Allah, minta kepada Allah, kita nggak mau ngikuti sunnah Rasulullah, nggak mau berusaha, itu namanya malas. Malas. Orang berdoa doang, nggak mau berusaha, nggak mau mengerjakan sunnah Rasulullah, nggak mengikuti ajaran Rasulullah, nggak mengikuti jejaknya Rasulullah, itu pemalas. Tapi ada yang mengikuti jejak Rasulullah semangat. Wah, dia selalu mengikuti sunnah Rasulullah, semangat dalam segala hal. Tapi nggak mau berdoa, nggak mau bersolawat, itu namanya sombong. Karena dia merasa mengikuti Rasulullah, dia berusaha beramal banyak, dia bekerja keras dengan susah payah, tapi nggak mau berdoa, nggak mau bersolawat. Ya, itu sombong. Karena dia menganggap dia berhasil, dia bisa meraih apa aja dengan usaha sendiri, tanpa perlu bantuan atau kasih sayang Allah, tanpa rahmat dan ridhonya Allah. Itu nggak boleh. Jadi orang yang bekerja tanpa berdoa sombong. Orang yang berdoa tanpa bekerja malas. Ingat tuh bosan saya. Ya, ingat tuh. Jadi di sini kita harus sadar diri kalau kita ini butuh Allah, butuh Rasulullah. Jangan selalu merasa ya Allah pusing, ini gimana masalah nggak kelar-kelar. Kita punya Allah yang maha besar, dan selalu diingatkan Allah dulu, Allah lagi terus, Allah lagi, Allah terus. Setelah kita cinta kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, maka kehidupan sehari-hari kita
akan aman, tentram, bahagia. Coba sunnah-sunnah Rasulullah apa yang sudah kita kerjakan? Ini jangan dilupakan, karena seringkali Rasulullah ini mengajarkan hal-hal kecil, hal sepele, tapi kita abaikan, bahkan kita lupakan. Kita mengejar yang besar-besar, mengejar yang wajib-wajibnya saja juga nggak boleh. Yang wajib memang diperintahkan Allah, tapi yang sunnah, yang dianjurkan jangan diabaikan. Para ulama terdahulu saking cintanya kepada Allah, para sahabat, kita mulai dari zaman sahabat ya, zaman dimana Rasulullah masih hidup, zaman dimana Rasulullah di sana para sahabat melihat langsung bagaimana Rasulullah berinteraksi, bagaimana Rasulullah beribadah. Di saat itu pastinya Bu kebayang ya Bu ya, ketemu langsung Rasulullah. Bukan hanya melihat wajahnya yang tampan, sejuknya, akhlaknya, juga menikmati hidup bareng bersama Rasulullah. Bisa bertanya langsung, bercengkrama. Bahkan ada satu cerita, para sahabat itu mengatakan belum pernah melihat raja yang dimuliakan seperti Rasulullah. Dulu di zaman Rasulullah sudah ada raja, raja Persia dan raja Romawi. Bagaimana para rakyat memuliakan raja? Itu nggak ada apa-apanya dibanding memuliakan Rasulullah. Biasanya rakyat memuliakan raja, menghormat, lalu memberikan apa yang mereka punya untuk rajanya, berbakti dan mengabdi kepada raja. Tapi kepada Rasulullah, para sahabat itu bukan hanya mengabdi, bukan hanya menyerahkan semua apa yang mereka mampu, bahkan melakukan apapun yang mereka bisa. Misalnya Rasulullah duduk berbicara, semua khidmat mendengarkan. Bahkan tidak ada yang mau bersuara di atas suaranya Rasulullah. Suaranya lembut semua, tenang, hening mendengarkan perkataan Rasulullah. Bahkan maaf ketika Rasulullah berucap, berkata-kata, ada ludahnya misalnya nyiprat, atau ada keluar dahak yang bisa ketika saking semangatnya Rasulullah mengucapkan, itu ketempelan pipi atau tangannya sahabat, itu langsung wajahnya. Ludah Rasulullah itu tidak seperti ludah kita. Bahkan tidak seperti ludahnya para raja. Ya, raja juga manusia biasa, tapi Rasulullah manusia luar biasa. Ludahnya aja bahkan ditempelin ke wajahnya orang-orang. Ya, kalau Rasulullah berwudu, bekas air wudu Rasulullah itu orang sahabat itu pada berebutan sampai hampir mau perang. Ya, bekas wudunya aja pada berebutan. Ya, keringatnya Rasulullah. Itu keringatnya Rasulullah itu wangi. Tidak seperti keringat kita. Ya. Lagi suami. Tapi disitulah pahalanya. Hati-hati. Nih. Saya di sini mau ngingetin juga nih. Ya. Jadi bagaimana zaman Rasulullah itu dikelilingi oleh para sahabat yang memuliakan, karena memang Rasulullah bukan orang biasa, orang paling mulia. Ya, Allah aja bersolat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hafal semua ya, tapi jangan sekedar dihafal, dipraktekkan.